Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dapat merasakan indahnya iman dan nikmatnya Islam. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi agung kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, yang telah menunjukkan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil, menuntun kita dari gelapnya zaman menuju terangnya zaman, memberikan contoh kepada kita sebagai seorang tauladan, suri tauladan terbaik di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harta adalah sebuah benda yang sangat berarti bagi kita. Terkadang orang tanpa harta tidak akan bisa, mungkin akan susah untuk menjalani kehidupan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukuman-hukuman bagi orang yang telah mencuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakalam minallah wallahu ghafurur rahim." Seorang laki-laki yang mencuri, seorang perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pelajaran bagi mereka dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini telah menjelaskan bahwasanya ketika seorang mencuri akan dipotong kedua tangannya. Kemudian bagaimana ketika seorang mencuri segelas air minum ataupun segenggam beras, apakah mereka dihukum potong tangan? Tentu saja dalam hukuman potong tangan ini pun ada minimalnya atau ada batas untuk dipotong tangannya, yakni di agama Islam setara dengan setengah dirham. Ketika seorang mencuri harta yang dia nominalnya bisa dibayangkan dengan setengah dirham ke atas, maka mereka dipotong kedua tangannya. Di dalam Islam bukan kemudian langsung kita potong kedua tangannya langsung, tapi kita potong selang-seling tangan kaki seperti itu. Ketika pencurian pertama dipotong tangan sebelah kanan, kemudian mencuri lagi dia dipotong kaki sebelah kiri, kemudian mencuri lagi potong tangan sebelah kiri, dan ketika mencuri lagi dipotong lagi kaki sebelah kiri. Itu adalah hukuman bagi orang-orang yang mencuri. Kemudian dalam ayat selanjutnya, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertaubat min ba'di dzulmihi, setelah dia berbuat kejahatan, wa aslaha dan memperbaiki diri, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini dijelaskan bahwasanya ketika kita setelah mencuri, kemudian kita tahu bahwasanya itu adalah perbuatan yang salah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang lain pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Qul ya ibadi, katakanlah wahai hambaku,
ketika seorang hamba mencuri, berdusta, dan melakukan kemaksiatan kepada Allah, Allah masih menyebutnya sebagai ya ibadi, wahai hambaku. Ini adalah salah satu bukti kesayangan Allah kepada hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hambaku yang telah melampaui batas. La taqnatum min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ketika seorang banyak salah, ketika seorang banyak dosa, dia banyak sekali mencuri, banyak sekali berbuat zina, maksiat dan lain sebagainya, kata Allah, la taqnatum min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Banyak sekali orang yang ketika dia berbuat salah, mereka masih bertanya-tanya, apakah dosa saya akan diampuni oleh Allah SWT? Di sini jelas dikatakan, la taqnatum min rahmatillah, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha, sungguhnya Allah yaghfirudz dzunub, mengampuni dosa. Bukan hanya satu dosa, bukan hanya dua dosa, bukan hanya tiga dosa, tapi dzunuba jami'a, semua dosa. Di dalam ayat ini dijelaskan pula bahwasanya Allah mengampuni segala dosa hambanya kecuali syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hambanya syirik dan lain sebagainya melakukan dosa-dosa besar, Allah akan mengampuni dosanya, tapi dengan satu syarat, yaitu dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela, terutama mencuri hak orang lain dan lain sebagainya. Mungkin ini dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.